Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ridho Ardana. Jadi di video kali ini, kita akan membahas tentang variabel. Nah, mendengar kata variabel mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Dan mungkin banyak dari teman-teman yang udah paham tentang variabel ini. Nah, seperti di video saya sebelumnya, saya mau ngingetin lagi ke kalian kalau misalnya kalian udah paham atau mahir tentang variabel pada Java ini, kalian boleh kok skip videonya. Karena di sini kita akan belajar bareng tentang dasar-dasar variabel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, jadi apa itu variabel? Variabel adalah identitas yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Nah, untuk menampung suatu nilai, variabel membutuhkan suatu tipe data. Nah, di video kali ini, kita akan menggunakan beberapa tipe data. Nah, untuk tipe data yang lanjutan, kita akan membuatnya di video terpisah. Jadi, di mana sih letak variabel ini? Oke, jadi di sini ada tipe data, lalu variabel, lalu nilai. Nah, variabel terletak di sini. Nah, beberapa tipe data yang akan kita pakai yaitu string, integer, float, char, dan boolean. Nah, apa itu? Kita akan membahas satu persatu. Oke, yang pertama ada tipe data string. String adalah kumpulan dari karakter yang membentuk suatu teks. Jadi, string ini memungkinkan kita membuat nilai pada variabel kita berbentuk teks. Seperti apa contohnya? Kita langsung masuk saja ke Java kita. Misal di sini kita membuat tipe data string. Lalu kita buat nama variabel kita nama, gitu, variabel nama. Lalu di bawahnya kita memberikan nilai pada variabel kita. Nama sama dengan tanda petik. Nah, kita tuliskan nilai yang ingin kita isi. Sini kita akan menuliskan Ardana. Oke, lalu kita cetak system.out. Nah, di sini kita akan memanggil variabel kita. Nah, nama variabel kita tadi adalah variabel nama. Oke, kita buat nama. Lalu kita tutup dan kita jalankan. Oke, sudah muncul ya di sini Ridho Ardana. Nah, di sini kita memanggil variabel nama, variabel kita yang ini. Nah, di dalam variabel nama ini kita mengisikan nilai Ridho Ardana. Nah, itu sebabnya dia mengeluarkan hasil ya tulisan Ridho Ardana tersebut. Gitu. Oke, bisa juga kita mendeklarasikan variabelnya di awal. Seperti ini, kita hapus, lalu langsung saja kita deklarasikan di sini. Nah, itu sebenarnya sama aja ya. Kita runkan. Nah, hasilnya tetap sama. Tergantung bagaimana nyamannya. Mungkin agar lebih kreatif lagi, kita tambahkan di sini teks. Halo, nama saya. Nah, di antara teks ini kita memberikan tanda tambah sebagai pemisah antara pemanggilan variabel dengan teksnya. Oke. Nah, kita runkan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Halo, nama saya Ridho Ardana. Seperti itu ya. Oke. Jadi string dapat memuat nilai berbentuk teks. Ya, seperti pada contoh ini Ridho Ardana. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Nah, yang kedua kita punya tipe data integer, int atau int. Integer adalah tipe data yang berisikan variabel bernilai angka, atau lebih tepatnya, bilangan bulat, karena dia tidak bisa desimal. Oke, seperti apa contohnya? Kita langsung masuk ke Java kita. Misalkan kita punya tipe data integer, lalu kita beri nama variabel kita sebagai A. Oke, langsung saja kita beri nilai ya. Nah, untuk
tipe data integer, kita tidak perlu menggunakan tanda petik, oke? Jadi kita buat di sini misal 15. Oke, lalu di bawahnya langsung saja kita panggil system out println. Nah, di sini kita panggil variabel kita yang sudah kita beri nilai, yaitu variabel A. Oke, langsung saja kita coba. Nah, di sini dia muncul ya, 15. Karena kita berhasil memanggil variabel kita tadi yang sudah kita beri nilai. Nah, oke. Untuk lebih kreatifnya lagi, mungkin kita bisa buat seperti ini. Integer A sama dengan 15. Terus kita buat integer B sama dengan 20. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita buat dia variabel A ditambah variabel B. Nah, akan seperti apa hasilnya? Coba kita runkan. Oke, terlihat ya di sini hasilnya 35. Karena variabel A berisikan 15, lalu variabel B berisikan 20. Nah, 15 ditambah 20 sama dengan 35. Oke, seperti itu ya. Oke, yang ketiga ada tipe data float. Float adalah tipe data yang memungkinkan kita membuat variabel berisikan nilai desimal atau koma-koma. Nah, kalau yang tadi integer bilangan bulat, nah yang ini adalah nilai desimal. Oke, seperti apa contohnya? Kita langsung masuk saja ke Java kita. Nah, misalnya kita buat tipe datanya float. Oke, lalu kita beri nama variabelnya yang simpel-simpel aja, A. Oke, lalu kita beri nilai dulu. Misal 3,14. Oke, lalu kita panggil A sesuai nama variabel kita. Nah, apa yang akan terjadi? Oke, hasilnya akan error ya teman-teman. Kenapa ini bisa terjadi? Karena untuk tipe data float, kita harus memberikan huruf F di belakang nilai variabel kita. Seperti ini. F. Oke, nah lalu kita runkan. Nah, sudah muncul ya 3,14. Nah, seperti itu. Jadi khusus untuk float, kita harus memberikan huruf F di belakang nilai variabel kita. Seperti itu. Oke guys. Oke, yang keempat kita punya tipe data char. Char adalah tipe data yang berisikan satu karakter dari A sampai Z. Nah, kalau di tipe data sebelumnya kita membahas string yang isinya beberapa karakter sehingga membentuk suatu teks. Nah, di tipe data char ini kita hanya bisa menggunakan satu karakter. Seperti apa contohnya? Kita langsung masuk ke Java kita. Oke, misal kita punya tipe data char, lalu kita buat variabel kita seperti tadi. A, oke. Langsung saja kita beri nilai. Ya, seperti yang saya bilang, dia hanya bisa satu karakter, maka kita buat di sini A. A kapital. Atau B deh, B. Oke, lalu kita buat, kita panggil system out println. Nah, lalu kita panggil nama variabel kita A. Kita tutup. Nah, apa yang akan terjadi? Oke, ini akan error. Kenapa? Nah, untuk tipe data char, kita harus memberikan tanda petik. Namun, tanda petiknya tanda petik 1. Nah, kalau di data string kita menggunakan tanda petik 2, di char kita menggunakan tanda petik 1. Nah, lalu kita runkan coba. Nah, sudah muncul ya hasilnya. Sini B. Nah, oke. Lalu, kalau mau yang lebih kreatif lagi, ya kita tinggal buat di sini teks golongan darah.
spasi 2. Oke, lalu kita tambah untuk pemisah pemanggilan variabelnya. Kita panggil A. Nah, seperti ini, lalu kita jalankan. Nah, dia akan seperti ini ya, golongan darah B. Namun ini tidak bisa juga sih, karena ada orang yang golongan darahnya AB. Nah, sementara tipe data char tidak bisa menggunakan 2 karakter, hanya bisa menggunakan 1 karakter. Tidak percaya? Ayo kita coba. AB. Nah, seperti ini. Kita coba ya. Nah, dia akan error. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, tipe data char hanya bisa menggunakan 1 karakter. Oke, yang terakhir kita punya tipe data boolean. Wah, udah sampai yang terakhir aja nih. Oke, boolean adalah tipe data yang berisikan statement true or false. Nah, jadi tipe data boolean ini hanya berisikan statement berupa benar atau salah. Nah, seperti apa sih contohnya? Kita langsung saja masuk ke Java kita. Nah, misal kita buat tipe data boolean, lalu kita beri nama variabel kita, jangan A lagi deh. Kita buat coding is fun. Nah, oke. Sama dengan true. Oke, membuat true-nya ini tidak boleh kapital di awal ya, karena dia tidak akan berjalan. Tuh, seperti ini. Oke, lalu kita tutup. Nah, lalu kita buat lagi di bawahnya boolean math is fun sama dengan false. Oke. Lalu kita panggil system out println. Kita panggil variabel kita coding is fun. Pastiin pemanggilan variabelnya sesuai sama variabel kita ya. Jangan sampai ada yang salah. Misal kita buat ini kan C-nya kecil nih, lalu kita buat gede. Kita buat huruf kapital. Nah, ini bakal salah karena tidak sesuai. Oke. Jadi harus sesuai. Oke. Lalu kita buat lagi system out println math is fun. Oke, seperti apa hasilnya? Coba kita runkan. Nah, dia hanya akan menghasilkan true atau false, seperti itu ya. Atau kalau mau yang lebih kreatifnya, kita kreasikan dengan seperti yang tadi. Kita buat teks, dalamnya mungkin kita buat pemrograman itu menyenangkan. Seperti ini. Lalu kita buat tanda tambah untuk pemisahnya. Nah, lalu di sini kita buat juga seperti itu. Matematika itu menyenangkan. Oke, lalu kita buat tanda tambah sebagai pemisahnya. Nah, lalu coba kita jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Pemrograman itu menyenangkan. Benar. Matematika itu menyenangkan. Salah. Seperti itu ya. Oke, jadi itulah tipe data boolean. Oke, sebagai bonus deh yang terakhir. Kita coba buat program biodata dengan menggabungkan semua tipe data yang udah kita pelajari tadi. Nah, misal kita punya string, lalu nama Eridordana. Lalu, oh ya, misalnya kalian ingin membuat variabel dengan tipe data sama, kalian tidak perlu menambahkannya ke bawah seperti ini. Karena itu akan membuang-buang waktu. Nah, kalian bisa melanjutkannya ke samping gitu. Dengan tanda koma, lalu kita buat langsung variabelnya. Alamat, misal. Oke, Marelan. Nah, seperti ini. Lalu di bawahnya integer,
umur. 19. Lalu ada float. Misalnya IPK ya. 3,47 misal. Nah, jangan lupa memberikan huruf F di belakangnya ya. Seperti tadi. Lalu tipe data char kelas. Nah, yang ini jangan lupa tanda petiknya, yang satu, tanda petik 1, kita buat B. Oke, lalu boolean. Lulus misalnya ya. True. Nah, ini jangan lupa huruf kecil. Oke, lalu kita panggil semuanya. System.out println. Nah, misal kita buat di sini nama. Lalu kita pisah. Untuk pemanggilan variabelnya, kita panggil variabel nama. Lalu di bawahnya kita buat lagi system out.println. Kita buat alamat. Seperti ini. Lalu di sampingnya kita panggil variabel alamat. Nah, seperti ini ya. Lalu di bawahnya lagi, kita buat lagi. Nah, kita buat IPK. Lalu kita pisah. Kita panggil variabel kita IPK. Jangan sampai salah ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau variabel kita kapital, maka kita harus manggilnya dengan kapital juga. Nah, itu harus benar-benar teliti. Oke. Lalu kita tambah kelas tambah sebagai misalnya, lalu kita panggil variabel kelas. Lalu di bawahnya yang terakhir lulus. Tanda tambah. Lalu kita panggil variabelnya lulus. Nah, seperti ini ya. Kita rapikan supaya tidak berantakan. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita coba ya. Kita coba jalankan seperti apa hasilnya. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Nama, Ridho Ardana, alamat, karyawan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kalau kita salah memanggil variabelnya, apa yang akan terjadi? Misal kita buat di sini IPK-nya kita panggil, ternyata kita panggil nama gitu. Apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi seperti ini. Jadi IPK-nya itu ya, dia memanggil variabel yang berisikan Ridho Ardana gitu. Nah, jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Sebenarnya, ini pembahasan hanya mengenai variabel saja. Namun, untuk mempelajari variabel, kita harus tahu tentang tipe data dulu. Nah, jadi ini sekalian rangkap variabel dan tipe data. Tapi hanya yang dasarnya saja ya. Nah, untuk tipe data yang lanjutan, kita akan membahasnya di lain video. Oke, semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like. Kalau tidak suka, silahkan dislike. Kita akan bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Bye-bye!